sejahtera, Om Swastiastu, sahabat Panik Project, para penonton setia dimanapun Anda berada. Jadi tadi kita sudah melakukan penelusuran ke salah satu gedung milik Man Samarinda. Gedung ini difungsikan sebagai asrama. Jadi kita masuk dari luar ke dalam, itu begitu kita sampai, kita merasakan suatu energi yang sangat kuat, energi yang sangat dahsyat, seperti banyak. Jadi lokasi itu seperti tempat buangan jin, tempat berkumpulnya para jin-jin korin, para orang bilang itu hantu. Nah, kenapa begitu sampai di tempat kita eksplor tadi itu suasana yang sangat mencekam, ada suasana mistis yang sangat kuat. Jadi saya melihat gambaran pada tahun 1940 lokasi Suryanata itu tempat berdirinya Man Satu Samarinda itu adalah perkebunan orang-orang pribumi. Lalu terjadilah sebuah tragedi di tahun 1947. Belanda datang lagi ke daerah Lambung Mangkurat. Tapi saat Belanda datang ke daerah Lambung Mangkurat itu, dari Lambung Mangkurat sampai ke daerah Solong, itu rumah orang-orang pribumi sebagian besar sudah kosong. Karena orang-orang pribumi takut. Orang-orang pribumi takut dengan kedatangan Belanda ini tadi, takut akan dibantai. Lalu mereka pergi, orang-orang pribumi itu terpencar-pencar. Ada yang pergi ke kebun-kebun, mereka terpencarnya pergi ke kebun mereka yang jauh. Ya salah satunya daerah Suryanata. Terus ada yang sampai ke Lobahu. Nah, jadi kita fokus ke daerah Suryanata ini. Kenapa di sini sangat mencekam tadi? Saya melihat pernah terjadi pembantaian di situ. Di daerah Suryanata, di sekitar berdirinya lokasi Man Satu Samarinda, kenapa di situ sangat mistisnya sangat kuat, energinya sangat kuat? Karena selain di situ ada kuburan tadi, kuburan muslimin, di situ pernah terjadi suatu tragedi di masa lampau yang menyimpan luka, yang menyimpan kepedihan, yang berkaitan dengan cerita para pejuang-pejuang gerilya di tahun 1947 itu tadi. Jadi mereka dibantai. Mereka itu setelah Belanda itu pergi ke daerah Lambung Mangkurat, dulu itu namanya kampungnya bukan Kampung Lambung Mangkurat. Kalau tidak salah, pernah juga saya tahu nama kampung itu namanya Kampung Jalan Gotong Royong. Jadi ketika Belanda sampai ke Jalan Gotong Royong, Belanda mendapati rumah-rumah sudah kosong. Nah, Belanda mencari kemana orang-orang pribumi, tapi ada beberapa orang pribumi itu yang berkhianat. Ada beberapa orang pribumi yang berkhianat yang menunjukkan lokasi para pejuang gerilya ini tadi. Jadi karena latar belakang histori yang sangat kelam, sejarah yang sangat pedih, ditambah lagi di samping lokasi yang tidak datangi tadi ada kuburan, itulah yang membuat lokasi rumah ini, berapa rumah tadi, ada 3 rumah ini sangat angker, sangat penuh dengan aura mistis. Walaupun kejadiannya atau kejadian histori itu tadi tidak pas di situ, tapi karena rumah ini sudah lama kosong, lama terbengkalai, makanya kalau rumah itu jangan sampai terbengkalai, jangan sampai kosong. Karena rumah ini lama terbengkalai, datanglah jin-jin itu penuh di situ, sesak di situ, ramai jin-jin dalam rumah itu tadi. Apalagi ketika saya naik, begitu saya buka pintu rumah itu tadi, itu seperti dari dalam ada dorongan, ada hawa yang sangat kuat, ada energi yang sangat kuat, macam-macam energi di situ tadi. Lebih ketika kita tadi sampai itu masuk ke dalam WC, pas kita sampai ke dalam WC, itu saya sebenarnya melihat sesosok anak kecil yang penuh seperti orang lagi sedih, duduk di ujung. Jadi anak kecil itu duduk di ujung, penuh kesedihan. Saya lihat, entah itu kenapa dia sedih, nanti bisa kita undang untuk mediasi. Nah, lalu yang kedua, ketika kita naik tangga sampai pada rumah yang tingkat di atas tadi, itu ada lorong di antara 2 rumah ini. Di sekitar situ tadi saya melihat seorang perempuan memakai kain batik. Jadi rambutnya itu terurai, pakai kain batik. Bukan kuntilanak, karena kalau kuntilanak sudah pasti pakai baju putih. Ini saya melihat
jin atau arwah perempuan yang memakai kain batik, rambutnya seperti basah, itu melihat saya atau melihat tim Panik Project saat masuk rumah itu dengan tatapan seperti marah. Makanya tadi saya katakan pas sampai tadi, ketika masuk, untuk mengucapkan salam dulu, adab. Karena ketika kita masuk ke dalam satu tempat harus disertai dengan adab, itu supaya energi atau penghuni yang di sana tidak merasa kita mengganggu, tidak merasa kesal dengan kita. Lalu kemudian selain sosok anak kecil yang ada di WC tadi, kemudian sosok wanita yang menggunakan kain batik di antara lorong dua rumah tadi, ketika naik tangga itu pas pintunya tidak bisa dibuka, itu kan kita buka jendela itu, kemudian kita masuk lewat jendela, kemudian saya masuk ke kamar, nyoting dulu di sekitar kamar, lalu saya syuting di luar kamar itu, di luar jendela itu ada hutan. Nah, di hutan itulah saya melihat sosok perempuan dengan baju gaun putih dengan rambut panjang, atau biasa disebut dengan kuntilanak. Nah, jadi hal yang wajar kalau kuntilanak biasanya memang di luar, karena jarang sekali kuntilanak itu masuk ke dalam ruangan atau meninggali sebuah ruangan. Walaupun ada tapi jarang. Biasanya kuntilanak itu lebih senang di alam terbuka, lebih senang di pohon, di hutan, atau di lingkungan yang terbuka. Nah, setelah sampai di rumah yang di atas tadi, kita melihat lorong, kemudian ada kamar mandi. Ada kamar mandi berjejer. Nah, di depan kamar mandi yang berjejer tadi, di luarnya kan ada pohon. Nah, disitulah saya melihat sesosok laki-laki dengan baju seragam tanpa kepala. Nah, setelah melewati setelah melewati kamar mandi tadi, melewati sosok yang ada laki-laki tanpa kepala, kita masuk ke rumah yang banyak akarnya. Nah, rumah yang banyak akar ini, itu makhluknya sudah bukan wujud manusia lagi. Ketika sampai di rumah ini, wujud makhluk yang saya lihat dalam pandangan saya itu bukan wujud manusia lagi. Kalau rumah di bawah tadi, sampai rumah yang kedua masih wujud manusia, masih wujud anak-anak, masih wujud perempuan, masih wujud kunti, itu masih wujud anak-anak, masih wujud manusia. Tapi ketika sampai yang rumah akar tadi, ini auranya sangat kuat, kekuatannya sangat dahsyat. Wujudnya sudah bukan manusia lagi. Saya melihat sesosok tinggi besar, berbulu hitam, itu badannya sangat besar sekali. Di ruangan itu tadi, itu wujudnya sudah bukan manusia lagi. Nah, inilah sosok yang sangat dominan di situ. Inilah sosok yang sangat dominan di daerah yang kita datangi tadi, di lokasi asrama yang kita datangi tadi, di sosok yang rumah akar. Lalu kemudian kita putar balik, kemudian kita masuk ke lorong rumah yang satunya. Nah, lorong yang satu tadi itu energinya aman, tidak ada sosok atau penampakan apapun yang saya lihat di rumah yang ketiga. Lalu kita sedikit melakukan doa untuk segala macam supaya kita tidak diikuti sampai pulang. Lalu kita pulang. Itulah apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan ketika explore di lokasi bekas asrama MAN 1 Samarinda, Jalan Suryanata.